Jadi hari ini sebetulnya yang diterima itu bentuknya adalah masih aduan masyarakat ya, masih dumas. Jadi Pak Bonatua itu posisinya adalah sebagai pendumas ya dalam kasus mengungkap keberadaan ijazah yang kaitannya itu dengan undang-undang arsip. Jadi di undang-undang arsip memang dijelaskan bahwa ada sanksi administrasi tetapi juga ada sanksi pidana. Nah, yang ditempuh oleh pendumas ya dalam hal ini ada Pak Dr. Bonatua Silalahi itu mengambil langkah hukum pidana karena memang ada dugaan peristiwa pidana berupa tidak menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo untuk dijadikan sebagai arsip. Kemudian yang kedua diduga kalaupun ijazah itu sudah diterima dan sudah diarsipkan, berarti ada dugaan menghilangkan dokumen arsip, ya. Karena ini masih berhubungan dengan ramainya ijazah Pak Jokowi yang dibicarakan di publik, ya. Sehingga jangan-jangan kita menduga, ya, ada semacam upaya dari lembaga-lembaga yang punya otoritas di bidang kearsipan, kemudian menutup-nutupi informasi itu, gitu. Sehingga keaslian daripada ijazah Pak Jokowi yang menurut Pak Bonatua tadi berdasarkan keterangan dari KPU tidak pernah dilakukan klarifikasi atau autentikasi antara salinan yang dilegalisir dengan fisik ijazah asli. Menurut KPU tidak pernah dilakukan. Nah, kami mengharapkan dengan adanya upaya hukum pidana yang dilakukan atau ditempuh oleh Pak Bonatua Silalahi ini, Mabes Polri bisa mengungkap keberadaan ijazah asli, kemudian nanti dibandingkan dengan ijazah yang dilegalisir, kemudian nanti dicari apakah ini sudah dilakukan pengarsipan secara layak atau tidak, atau sudah dilakukan perintah undang-undang kearsipan atau tidak. Jadi kita lebih kepada melihat ada kelalaian atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilaporkan hari ini terkait dengan menyimpan dokumen ijazah sebagai bagian dari arsip negara. Nah, ini yang akan diungkap dalam laporan Pak Bonatua Silalahi, sehingga ini juga akan menjawab misterius atau keberadaan ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini saja masih misterius, gitu. Ya, seperti itu. Bahwa Pak Bonatua, kemudian apa sih Pak yang ditimbulkan karena tidak mendapatkan ijazah dari Andri ini? Sebelumnya kan Bapak juga udah dapat ijazah dari KPU pusat sama RI. Lalu Pak, ini ada baru-baru ini ada 8 tersangka. Apakah ada kekhawatiran dari Bapak bahwa kasus ini masih soal ijazah Jokowi? Jadi baik, terima kasih. Saya itu peneliti yang masih statusnya hipotesis. Kalau teman-teman yang jadi tersangka mungkin Pak RT kan berulang kali disebut di media mereka sudah ada tesis, ya. Jadi tesis mereka sudah ijazah 99,9% palsu. Kalau saya, hipotesis saya ijazah itu tidak ada, ya. Hipotesis ini bisa diterima, H0 diterima, ya. Jika ternyata saya tidak menemukan bukti otentik KPU fotokopi dengan asli itu tidak tersambungkan, itu diterima. Kalaupun nanti ternyata bisa ada, berarti hipotesis saya ditolak. Artinya itu ijazah ada. Terserah nanti apakah ijazah itu ada lagi peneliti selanjutnya yang meneliti asli atau tidak, itu domain mereka. Tapi kami di sini dalam rangka akademis hanya sampai pada mengungkap ada atau tidak saja. Gitu. Kan itu udah Bapak dapat di KPU RI sama KPU daerah. Ya, jadi gini, tadi kan seperti saya ungkapkan, dari hasil penelitian saya terhadap dokumen-dokumen yang dikasih KPU, tentunya kan yang saya minta bukan hanya salinan fotokopi ya, tapi ada dokumen backupnya bahwa fotokopi ini sejarahnya bagaimana, ya. Ternyata kan itu saya minta dokumen namanya verifikasi dan klarifikasi. Nah, di dokumen-dokumen ini tidak ada berita acara yang menyebutkan pernah dilakukan verifikasi, klarifikasi. Hanya dilakukan verifikasi tanpa klarifikasi. Kalau klarifikasi itu ya dicek ijazah fotokopi dengan aslinya. Nah, disandingkan. Tapi kalau di undang-undang kearsipan itu disebut autentikasi. Seperti itu. Dan tidak dan uniknya memang sampai saat ini ya, baik itu lembaga
Kearsipan Kota Solo, Prakarta, Lembaga Kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI mengaku tidak memilikinya. Seharusnya ini kan dokumen menurut Undang-Undang Kearsipan 5 tahun itu seharusnya sudah diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah atau ke ANRI, seperti itu. Penetapan tersangka 8 orang itu Bapak ada kekhawatiran gitu? Jadi ini adalah apa ya, missing piece ya di sini. Kalau nanti ternyata tadi jawabannya ada, ya kan? Dan kalau tidak ada ya berarti tidak sah dong yang 8 itu ya. Tapi kalau ada, maka tahap berikutnya adalah benar nggak tesisnya teman-teman RT, tesisnya itu palsu? Kan pertanyaannya palsu atau tidak? Maka itu akan akan menjawab potongan-potongan puzzle tadi. Seperti itu. Terima kasih Pak.